periode yang lalu ya, yang juga nanti akan banyak bicara bagaimana korban ini ya, bagaimana sebenarnya mereka mungkin akan mengalami berlipat ganda luka ya. Luka bukan cuma luka di pikir, di batin dan tetapi luka yang mungkin yang belum sembuh tetapi karena momentum ini juga punya pastinya punya dampak. Dan kita ada Mbak Jaleswari Pramudawardhani yang juga apa sangat kuat ya mengawal ya tentang terutama tujuan ya, tujuan eh, kita eh, tujuan apa negara apa pemerintah ingin melakukan penulisan ulang dan apa sebenarnya sih yang perlu kita lakukan lalu tuntutan apa yang perlu kita kalau itu permintaan maaf menjadi tuntutan kita permintaan maaf harusnya yang jauh lebih bermakna nah, ya lalu juga ada Profesor Sulistiowati Irianto ya ini oh tadi saya sudah sebutkan kita punya 8 ya pembicara yang akan nanti menyampaikan paparan-paparannya dan untuk tidak mengambil waktu yang cukup panjang dan agar konvers ini produktif, maka saya akan memulai dulu dengan Mbak Ita. Mungkin untuk setiap pembicara kita bisa mungkin punya 7 menit untuk menyampaikan. Nanti kalau supaya efektif waktunya nanti jika ada nanti kita akan elaborasi banyak dalam pertanyaan atau mungkin tanggapan kepada yang akan muncul dari kawan-kawan media dan juga rekan-rekan yang datang pada konversi yang hari ini. Untuk waktu dan tempat, Mbak Ita, saya persilahkan, Mbak. Terima kasih, baik Mika. Selamat siang untuk semuanya. Saya minta dibuka untuk Oke, share share dulu. oke baik. Sudah, Eh, Mbak Bayu atau Mas Tarsa, apakah Mbak Ita sudah diberikan settings co-host? Oh, sudah, Mbak. sudah Silakan. ya. Baik. Eh, ya, baik. Terima kasih semuanya, teman-teman semua. Pada tanggal 10 Juni yang lalu, kita dikejutkan. Kalau saya terkejut karena untuk saya peristiwa perkosaan Mei 98 itu selalu mempunyai arti dalam perjalanan hidup saya. Karena waktu itu saya sebagai ketua dari tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan dan menangani kekerasan Mei 98 mulai dari 12 Mei sampai kematian Ita Marta Dinata itu saya menjadi langsung bersama mereka dan kira-kira 2 hari yang lalu seorang korban perkosaan yang berdomisili di Sydney menelpon saya dan dia mengatakan bahwa apakah saya harus bertestimoni, Bu? Saya bilang tidak perlu. Kamu sudah senang saja di Sydney dan kamu bisa hidup dengan keluargamu. Nah, mendengar dari paparan Fadlison, saya mengatakan Fadlison, apapun, dia adalah seorang menteri kebudayaan yang ketika wawancara dengan IDN News, dia mengatakan bahwa dia menghargai pergerakan perempuan-perempuan, tetapi ketika pewawancara Uni Lubis menyatakan tentang bagaimana dengan persoalan kekerasan peristiwa perkosaan Mei 98, dia mengatakan itu rumors, itu berbohong, itu tidak ada datanya, itu itu tidak ada datanya sama sekali. Nah, saya ingin menyatakan kepada teman-teman, pada semuanya, bahwa apa yang dikatakan oleh Fadlison tentang itu bohong, itu rumors, itu menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada bulan Mei 1998. Fakta sejarah itu sudah ditulis dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 pada halaman 609. Di situ ditertulis bahwa pada pergolakan politik bulan Mei 1998 terjadi perkosaan massal terhadap sejumlah perempuan Tionghoa di Jakarta, di Medan, di Palembang,
di Surabaya, dan di Solo. Dan itu dituliskan dengan sangat rinci di dalam temuan tim gabungan pencari fakta. Kebetulan saya anggota tim gabungan pencari fakta hanya 1 bulan. Selain dalam buku sejarah yang dieditori oleh Profesor Dr. Lerisa, ini jelas sekali, tapi juga Fadlison, Menteri Kebudayaan, mengingkari fakta sejarah dan sebetulnya mengingkari keputusan Presiden Habibie nomor 181 tahun 1998. Di sini ada fotonya, yaitu foto ketika Profesor Saparina Sadli dan almarhum Dr. Meli Ketan ada 11 perempuan bertemu Presiden Habibie bulan Oktober 1998 menyerahkan dokumen, data, fakta perkosaan yang terjadi pada bulan Mei 1998. Dan saya ada di depan Ibu Saparinah membawa fakta dan dokumen itu setebal begini. Dan ketika Ibu Saparinah sebagai ketua tim menyampaikan itu kepada Presiden Habibie, saya tidak akan bercerita secara detail karena saya sudah lupa cukup lama. Tapi intinya Presiden Habibie menyatakan bahwa saya percaya dan saya menerima bahwa terjadi perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada bulan Mei 1998. Dan sekarang apa yang harus saya lakukan? Kemudian Profesor Saparina Sadli menyatakan bahwa kami membutuhkan satu komisi yang melindungi perempuan dari segala tindakan kekerasan terhadap perempuan. Maka Presiden Habibie ketika itu menyatakan, baik kalau begitu mari dibentuk. Bagaimana mendirikan institusi bernama Komnas Perempuan, dan ketika itu di sini ada teman saya Kamala Chandra Kirana langsung mengambil laptop bersama Smita Noto Susanto untuk menuliskan dokumen pendirian Komnas Perempuan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlison itu adalah sebuah dusta. Dia sebagai pejabat publik, sebagai kementerian yang seharusnya menumbuhkan, menyemai satu bangunan yang untuk membangun kembali recalling memory untuk reparasi, untuk bagaimana menyembuhkan trauma bangsa ini, untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang mengalami yang menjadi korban, tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei 1998. Untuk itu, menurut saya, padahal pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu, Presiden Jokowi sudah menetapkan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu lewat temuan rekomendasi PPHAM. Itu bisa dilihat, dan di situ ada tentang perkosaan Mei 98. Jadi, di sini Menteri Kebudayaan Fadlison telah berbohong, berdusta kepada publik Indonesia. Dan saya tetap berkata bahwa ini dusta, ini berbohong kepada publik Indonesia. Dan inilah saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban, karena korban merasa tertekan. Saya masih berhubungan dengan korban dengan sangat baik. Saya baru saja telepon meminta izin kepada Ibu Ita Marta Dinata, sekarang menjadi bikuni di Lampung. Jadi itu pernyataan saya bahwa statement dari Menteri Kebudayaan Fadlison adalah sebuah kebohongan publik dan dusta yang itu tidak harus disampaikan oleh pejabat publik. Demikian pernyataan saya. Terima kasih, Mika. Mbak Ita, terima kasih sekali. Ini paparannya memang sangat kompleks ya, tetapi menjernihkan kita ya bahwa di balik tragedi ini ada banyak sekali eh, apa ya tonggak-tonggak informasi ya, dan ini juga momentum-momentum ini kurang jelas apa ya Mbak Ita ya, dan betul Ya, saya juga sepakat bahwa justru
ada hal yang ingin dibungkam ya, atau itu tadi ada kebohongan yang ingin diangkat soal apa yang sudah kita jalani. Dan saya yakin peristiwa-peristiwa ini mungkin juga bukan hanya kita ya Mbak Ita ya, tetapi juga rekan-rekan lain dan juga banyak pihak juga mengetahui bahwa ada momentum ini. Terima kasih Mbak Ita, Ya, ini terima ini kasih. semakin apa menjadi apa ya, menjadi starting awal kita ya untuk mendudukkan ini. Apa betul bahwa ini bahwa tragedi Mei itu rumor? Apa betul tragedi Mei itu tidak punya datanya? Semuanya sudah terang benderang dengan paparan Mbak Ita ini. Dan kita akan ke Mbak Nana. Mbak Nana ini Mbak Kamala Chandra Kirana yang tadi juga sudah di-mention sama Mbak Ita ya, bahwa dalam beberapa momentum itu terlibat. Nah, ini saya juga ingin mengundang Mbak Nana juga ikut bicara ya soal apa soal presiden statement dari Fadlizon ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Nana. Silakan, Mbak. Ya, makasih banyak Mika. Em, ya, mungkin tadi saya ingin meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Ita dengan memposisikan em, apa yang apa yang terjadi dalam konteks kita sekarang sebagai pertanda zaman dan pertanda di mana posisi negara hari ini di dalam kehidupan berbangsa. Em, saya ingin ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, eh, tadi Ita sudah eh, memberi eh, informasi tentang tim gabungan pencari fakta yang eh, melakukan proses verifikasi para dari para korban langsung, korban perkosaan langsung maupun dari para pendamping, keluarga, saksi, termasuk rohaniawan. Dan itu semua tercatat di dalam laporan tim gabungan pencari fakta ini yang mendapatkan mandat dari surat keputusan bersama 5 menteri. Jadi mandatnya sangat jelas. Ini bukan tentang menulis sejarah oleh pakar sejarah, tapi ini adalah mandat dari 5 menteri, dalam hal ini Menteri Pertahanan atau Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Urusan Peranan Wanita, eh, Menteri Dalam Negeri, dan juga apa eh, Jaksa Agung. Temuan itu sudah ada, laporannya ada. Komnas Perempuan pada menerbitkan executive summary dari temuan-temuannya, dan itu semua termasuk juga lampiran dari laporan tim relawan untuk kemanusiaan yang tadi juga disebutkan oleh Ita. Jadi semua semua informasi itu ada hasilnya, mandat untuk melakukan verifikasi jelas, eh, sehingga untuk menyatakan ini rumor adalah sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan fakta sejarah sebagaimana tadi Ita sampaikan. Saya ingin memaknai bahwa ketika Menteri Kebudayaan kita menyatakan eh, perkosaan massal sebagai sebuah rumor, eh, ini eh, ingin saya kaitkan dengan sebuah laporan lain yang dibuat oleh pelapor khusus PBB, em, eh, yang merupakan bagian dari Dewan HAM PBB, yang datang ke Indonesia secara resmi atas undangan Menteri Luar Negeri dan membuat laporan tentang kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya dalam konteks konflik. Dan peristiwa perkosaan Mei 98 adalah katalis yang mendorong kedatangan Radhika Kumaraswamy. Laporannya yang keluar pada laporan kunjungannya Oktober sampai November tahun 98, dan laporannya keluar di awal tahun berikutnya. Radhika menyebutkan sebagai salah satu temuannya adanya apa yang dia sebut culture of denial, budaya penyangkalan
yang dia temukan hadir di kalangan aparat negara. Yang dia maksudkan budaya penyangkalan ini adalah bahkan tidak merasa bahwa soal perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan ini sebagai persoalan penting untuk diperhatikan gitu. Apalagi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan proses peradilannya untuk dinyatakan sebagai sesuatu yang penting pun tidak, sehingga tidak ada upaya tidak ada niat sendiri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi menurut saya pernyataan Menteri Kebudayaan bahwa peristiwa perkosaan Mei 98 adalah rumor, ini adalah pertanda, pertama ini adalah menunjukkan bahwa menteri kita ini bagian dari budaya penyangkalan yang ternyata 30 tahun setelah, hampir 30 tahun setelah laporan itu dibuat, sekarang masih ada. Dan ternyata masih ada di dalam jajaran tertinggi pemerintahan kita. Itu sesuatu yang sangat mengecewakan. Dan sesuatu yang saya kira sangat jelas berkontribusi pada realitas impunitas yang sekarang sedang berlaku atas peristiwa perkosaan Mei 98. Sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban. Kita sudah mengupayakan berbagai perangkat hukum dan kebijakan dan institusional untuk memungkinkan ada akses pada keadilan dan kebenaran, tetapi ternyata ini masih belum bisa tercapai, bahkan hampir 30 tahun proses reformasi. Itu satu ya. Jadi sementara pada hampir kalimat yang sama Menteri Kebudayaan kita menyatakan mendukung gerakan perempuan. Tapi kalau mendukung gerakan perempuan tapi menjadi bagian dari budaya penyangkalan terhadap perkosaan ini, itu rasanya sebuah kontradiksi dan menggambarkan tidak adanya pengetahuan yang jelas yang utuh tentang gerakan perempuan itu sendiri yang katanya didukung. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perkosaan Mei 98, selain korban yang masih bungkam sampai sekarang karena memang tidak ada infrastruktur yang kondusif untuk tercapainya keadilan, di satu pihak terus menjadi trauma bangsa kita, menjadi PR kita, tapi di pihak lain dia juga sebuah titik balik, dia sebuah momen dalam perjalanan hidup kebangsaan kita. Karena peristiwa Mei 98 menjadi titik bangkit bagi gerakan perempuan Indonesia. Dan di mana isu kekerasan terhadap perempuan, baik dalam kondisi konflik maupun dalam kondisi damai, di dalam ruang publik maupun di dalam ruang privat, itu menjadi isu sentral dari gerakan perempuan di seluruh Indonesia. Bahkan menjadi, boleh saya katakan, dia menjadi DNA dari gerakan perempuan Indonesia itu sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang saya kira juga menjadi fakta sejarah. Kedua, peristiwa perkosaan Mei 98 juga menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan dan dalam segala bentuknya, termasuk kekerasan ekonomi, kekerasan seksual di publik dan di privat, menjadi bagian integral dari seluruh proses reformasi itu sendiri. Dan saya kira kenyataan bahwa TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, maupun Komnas Perempuan sebagai institusi HAM untuk hak-hak asasi perempuan
sebagai institusi pertama yang didirikan, institusi independen HAM yang pertama didirikan di masa reformasi, sehingga sering disebut sebagai anak sulung reformasi. Kedua institusi ini hadir pada saat awal-awal reformasi itu menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan dan perkosaan menjadi isu sentral di dalam seluruh eh, konsep dan upaya merekonstruksi kembali kehidupan politik, hukum, dan sosial dan budaya di Indonesia. Institusi-institusi ini sangat penting sebagai pijakan atau bangunan inti di dalam seluruh, kalau boleh kita bilang, capaian reformasi, karena mereka adalah mekanisme akuntabilitas dan mekanisme yang dibuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban dan juga bagi seluruh bangsa ini. Jadi apa Mei 98 ini sebenarnya terutama perkosaan terhadap perempuan yang dialami, termasuk khususnya perempuan Tionghoa, ini menjadi catatan yang sangat penting dalam sejarah bangsa. Eh, Sehingga ketika kita mendapat informasi bahwa peristiwa ini tidak menjadi, bukan hanya tidak diakui tapi juga tidak akan menjadi bagian dari sebuah narasi sejarah kebangsaan, suatu sejarah nasional. Eh, ini eh, pesan yang ingin saya sampaikan adalah, jika memang dia tidak masuk, karena sebenarnya dia adalah bagian integral dari seluruh perjalanan kita, baik dalam kehidupan pribadi korban maupun dalam kehidupan kolektif bangsa. Ketika dia tidak masuk di dalam narasi sejarah nasional, maka narasi tersebut akan kehilangan keabsahannya, karena dia tidak akan mendapat kepercayaan publik, terutama dari warga perempuan, tapi juga dari warga siapapun yang memang menjunjung hak-hak asasi bagi semua dan keadilan bagi semua. Apapun yang akan nanti dihasilkan oleh proyek sejarah nasional ini tidak akan mendapat dukungan, karena dia tidak mencerminkan perjalanan nyata dari kehidupan perempuan maupun kehidupan bangsa. Dia akan kehilangan keabsahannya dan akan sekedar menjadi pertanda langgengnya budaya penyangkalan, culture of denial, yang ternyata yang sudah hidup selama 30 tahun ternyata, dan ternyata sekarang ada di dalam jajaran pemerintahan kita. Apapun yang terjadi dengan proyek sejarah nasional tersebut, saya yakin kami sebagai gerakan perempuan, gerakan HAM, akan terus lanjut untuk merekam, mencatat, dan menarasikan dan mengingat sejarah bangsa dan sejarah para individu korban yang mengalami ini. Kita akan lanjut dengan penyikapan terhadap pelanggaran HAM berat tersebut, termasuk dengan penyikapan upaya-upaya mentransformasikan seluruh bangunan sosial, budaya, politik, ekonomi di negeri ini, supaya peristiwa seperti perkosaan Mei 98 tidak terjadi lagi. Ini kita lakukan bukan karena kita ingin diakui oleh sejarah nasional, karena ini adalah hutang moral kita kepada para korban, dan juga sebagai perwujudan dari aspirasi mulia kita sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana, melanjutkan Mbak Ita tadi. Semua yang disampaikan Mbak Nana itu betul-betul apa ya, jalur fakta yang kita semua sudah tahu, dan saya mungkin eh, banyak sekali yang perlu di-highlight ya, dan yang terpenting adalah ketika tragedi Mei 98
di dinegasikan atau di ditolak ya atau dihilangkan, maka sejarah kita tidak akan pernah menjadi sebuah apa ya catat apa eh, penting ya, maksudnya sebuah catat sejarah penting yang membawa negara ini menjadi belajar ya untuk menjadi lebih baik dan tentu saja tidak absah dan kehilangan kepercayaan dari bangsanya sendiri. Terima kasih Mbak Nana, ini sangat penting sekali semua yang disampaikan tadi, daging semuanya ya. Dan pastinya juga ini saya yakin kawan-kawan yang ada di dalam Zoom ini juga apa ya melakukan centang ya bahwa itu menjadi bagian yang kita sama-sama pahami ya, dan juga tentu tambahan-tambahan tadi juga semakin melengkapi. Nah, terima kasih Mbak Nana, dan saya mau ke Bang Usman Hamid nih, apakah sudah sampai di ruang Zoom, Bang Usman? Halo Bang Halo, Usman. Mbak Oh, Nifisa. sudah. Oke, terima kasih Bang Usman. Terima kasih juga waktunya, dan kayaknya Ya, kita sudah nggak sabar nih pingin menunggu ya. Apa saja nih masukan, tentu catatan-catatan Bang Usman mewakili juga Amnesty International, tentu saja apa saja nih yang menjadi background apa ya catatan HAM ya terkait dengan ini, dan ini mau dianggap rumor lagi ya Bang Usman ya. Nah, kita pasti harus dengar nih apa saja poin-poin dari Bang Usman. Waktu dan tempat saya langsung persilakan Bang, silakan. baik. Terima kasih Mbak Mika dan juga selamat siang untuk rekan-rekan semua yang hadir di dalam kesempatan saat ini. Saya ingin langsung saja, seperti kita tahu, Menteri Kebudayaan menyatakan bahwa perkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor. Nah, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal. Apa sebenarnya arti istilah rumor dari pernyataan Menteri Kebudayaan itu? Kalau kita lihat pengertian umum dari rumor, rumor adalah cerita atau laporan yang beredar di masyarakat yang kebenarannya tidak pasti atau kebenarannya diragukan, atau laporan yang beredar luas tanpa ada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Dan pada umumnya, rumor tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Nah, sekarang apa benar peristiwa perkosaan di dalam bulan Mei tahun 98 selama terjadi kerusuhan itu adalah rumor berdasarkan pengertian itu? Saya kira itu bukan rumor. Dan kenapa bukan rumor? Pertama, karena ada otoritasnya. Jadi kalau definisi rumor itu adalah semacam cerita atau laporan yang beredar luas di dalam masyarakat tanpa ada otoritas yang mengetahui kebenarannya, secara faktual ada otoritasnya. Tadi Mbak Nana menyebutkan otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa perkosaan massal dan kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan di masa-masa kerusuhan Mei itu diputuskan secara bersama oleh Menteri Pertahanan, Keamanan, Lebih Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Jadi ada otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu. Dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan kehilangan kredibilitasnya. Yang kedua, dalam pengertian rumor juga dikatakan bahwa laporan atau cerita yang beredar tentang perkosaan massal di masyarakat tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Persoalannya adalah apakah pemerintah pernah membentuk pengadilan? Faktanya itu tidak pernah dibentuk. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk terlebih dahulu pengadilan hak asasi manusia misalnya, atau pengadilan apapun untuk memeriksa keseluruhan laporan dan bukti-bukti yang terkait dengan perkosaan massal. Jadi kalau Menteri Kebudayaan tidak merujuk pada otoritas yang resmi
maka pernyataan itu sama dengan pernyataan yang kosong. Itu sama seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi, Yusril Iza Mahendra, yang pada hari pertama setelah dilantik dalam kabinet pemerintahannya sekarang, menyangkal bahwa tragedi 98 adalah pelanggaran HAM berat. Tragedi 98, menyangkal bahwa ada peristiwa pelanggaran HAM berat di dalam peristiwa 98. Padahal rujukan resminya, misalnya Komnas Hak Asasi Manusia, pernah menyusun penyelidikan yang ditujukan kepada 3 rangkaian peristiwa besar. Yang pertama adalah berkas perkara penyelidikan untuk penembakan mahasiswa di berbagai kampus dari Trisakti, Atmajaya, UGM, dan seterusnya. Seluruhnya disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat. Yang kedua adalah kerusuhan Mei di dalam sepanjang tanggal 13 sampai 15 Mei di sejumlah kota dari Medan, Jakarta sampai Solo. Keseluruhan rangkaian kerusuhan itu termasuk di dalamnya perkosaan massal disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Yang ketiga adalah rangkaian penculikan dan penghilangan paksa, termasuk yang terjadi selama kerusuhan Mei. Berkas perkara yang ketiga ini juga disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, jadi seharusnya pemerintah merujuk pada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Mengapa Komnas HAM dan menteri-menteri yang tadi sebelumnya saya sebutkan yang telah membentuk tim gabungan pencari fakta merupakan otoritas? Karena mereka diberikan tugas resmi oleh undang-undang. Dalam penyelidikan Komnas HAM terkait dengan kerusuhan Mei, jelas hanya Komnas HAM yang berwenang untuk melakukan penyelidikan atas sebuah peristiwa yang sifat dan lingkupnya dapat disebut sebagai pelanggaran HAM berat atau bukan. Jadi saya kira pernyataan Menteri Kebudayaan kehilangan kredibilitasnya. Nah, terakhir ini yang saya ingin sampaikan sebenarnya 8 rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, oleh Presiden, oleh DPR, dan juga jajaran penegak hukum. 8 rekomendasi dari TGPF itu, yang pertama adalah melakukan penyelidikan lanjutan. Apakah pernah ada penyelidikan lanjutan? Pemerintah belum pernah melakukannya. Komnas HAM pernah melakukannya. Dan kesimpulannya perkosaan massal itu ada. Dan seluruhnya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Rekomendasi yang kedua dari 8 rekomendasi, pemerintah perlu menindaklanjuti kasus-kasus itu secara yuridis diungkapnya dengan pengadilan. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan kepada korban, termasuk dengan membentuk LPSK. Memang kita sudah punya LPSK, tapi fakta bahwa banyak saksi dan korban tetap tinggal di luar negeri menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan jaminan itu. Yang keempat, memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada semua korban kerusuhan. Jangankan yang menjadi korban perkosaan, yang anak-anaknya terbakar di pusat-pusat perbelanjaan, yang masih sering aksi kamisan, juga belum mendapatkan hak-haknya dipulihkan. Yang kelima, ratifikasi konvensi anti penyiksaan sudah dilakukan meskipun problemnya dalam pelaksanaan masih terlihat. Yang keenam, membersihkan segala bentuk premanisme yang berkembang di semua lingkungan. Ada kerusuhan yang bersifat sengaja, ada juga yang bersifat spontan. Dan itu salah satunya dalam laporan tim gabungan pencari fakta disebabkan oleh bentuk-bentuk premanisme. Dan pemerintah diminta untuk membersihkan itu. Apakah sudah? Tampaknya belum. Yang ketujuh, rekomendasi dari TGPF adalah menyusun Undang-Undang Intelijen Negara. Pemerintah sudah membentuk Undang-Undang Intelijen Negara ini. Dan yang terakhir, melakukan semacam atau membentuk mekanisme pendataan lanjutan untuk memutakhirkan data-data yang pernah dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Dan sebagai catatan, saya kira fakta-fakta yang dimunculkan di dalam laporan TGPF yang juga dicatat oleh Komnas Perempuan telah secara gamblang menggambarkan terjadinya perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Misalnya kalau kita sebut data-datanya di dalam
tim gabungan pencari fakta, paling tidak ada 92 kasus kekerasan seksual, termasuk 53 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan seksual, dan 15 kasus pelecehan seksual. Tentu soalnya bukan sekedar angka, satu saja perempuan diperkosa, itu adalah tragedi dan itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Jadi saya kira pernyataan Menteri Kebudayaan lebih tampil sebagai penyangkalan. Penyangkalan ini ada fungsinya. Fungsi dari penyangkalan adalah untuk membela diri, mempertahankan diri, dan menghindari dari rasa bersalah atau rasa malu akibat dari perbuatan yang dimaksud. Dan ada 3 jenis penyangkalan: penyangkalan literal, penyangkalan interpretatif, penyangkalan implikatif. Literal artinya penolakan total terhadap fakta atau informasi yang tidak diinginkan. Penyangkalan interpretatif masih mengakui fakta, tapi memberi interpretasi yang berbeda. Misalnya ada kerusuhan, tapi diberi tone positif, misalnya gitu. Katakanlah dalam rencana penulisan ulang sejarah. Penyangkalan implikatif, mengakui fakta dan implikasinya, tapi menolak untuk tanggung jawab. Oh, itu bukan tanggung jawab kami. Nah, dari ketiga jenis penyangkalan itu, saya kira pernyataan Menteri Kebudayaan lebih terlihat seperti penyangkalan total atau penyangkalan literal. Jadi penolakan langsung terhadap fakta atau informasi yang tidak diinginkan tanpa merujuk pada otoritas yang mengetahui kebenaran dari peristiwa itu. Mungkin itu dari saya, Mbak Mika. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Usman, dan ini semakin terang benderang ya, dan banyak sekali tadi poin-poin yang itu sebenarnya merujuk pada dokumen-dokumen dan juga alur kerja yang sudah sangat rinci ya, dan itu tadi Bang Usman juga mengatakannya bahwa ini bukan kegiatan yang cuma muncul-muncul, bahkan alur pengerjaan dokumen tadi dilandaskan oleh undang-undang seperti itu, dan beberapa juga tadi sudah di beberapa rekomendasi dilakukan meskipun itu tidak tidak memaknai bahwa ini adalah komitmen pemulihan rehabilitasi seperti tadi itu disampaikan, karena belum ada persidangan pelanggaran HAM yang sampai saat ini juga belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan satu hal yang penting tadi saya garis bawahi bahwa dengan segala fakta, dokumen, bahkan tadi mulai dari Mbak Ita sampai dengan Bang Usman yang sudah sangat detail tadi menyatakan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan sungguh tidak kredibel ya, karena tidak menggunakan atau tidak mengacu kepada otoritas yang yang sudah tersusun, baik itu dokumen, peristiwa dan fakta-fakta, termasuk data tadi yang cukup lengkap ya. Bahkan tadi Bang Usman juga memunculkan detail jumlah yang berkaitan dengan jenis kekerasan yang terjadi pada saat itu. Terima kasih sekali lagi Bang Usman. Ini semakin membuka kita semua ya. Dan saya juga berharap kawan-kawan media juga mengambil poin-poin ini untuk membantu ya, seperti itu, membantu bahwa ini harus segera kalau perlu kalau Fadlizon harus mencabut pernyataan ini ya, seperti itu, dan dia harus meminta maaf seperti itu. Dan saya mau langsung saja karena kita juga masih punya beberapa pembicara, saya akan ke Profesor Sulistiowati Irianto yang juga nanti akan mengomentari bagaimana sih sebenarnya kalau tadi Bang Usman, lalu Mbak Nana, lalu ke belakang lagi Mbak Ita, itu bilang bagaimana sih kita melihat konteks pejabat publik ya, atau apalagi ini menteri ya yang juga memberikan sebuah pernyataan yang tidak berdasar dan lari dari otoritas banyak hal seperti tadi. Nah, kita juga akan mendengarkan poin-poin dari Prof. Sulis ya, terkait sebenarnya bagaimana juga kritik dari Prof. Sulis penghilangan ya, ini upaya penghilangan seperti penghilangan tragedi Mei dalam sejarah kita. Waktu dan tempat saya akan persilakan kepada Prof. Sulis. Terima kasih Mika. Selamat siang Sama-sama. teman-teman semua. Eh, Seharusnya kita melihat penyangkalan yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan kita terhadap kasus yang sangat berkelindan di dalam peristiwa besar ya,
Reformasi 98, yaitu kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa, itu secara konseptual teori ada penjelasannya mengapa yang disasar adalah kelompok minoritas, double minority, bahkan triple minority. Kita harus melihat peristiwa itu di dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana gagasan untuk menulis ulang sejarah yang sangat kontroversial dilawan oleh banyak gerakan-gerakan masyarakat sipil, lalu ternyata orang-orangnya adalah orang-orang yang sama di dalam Dewan Pemberian Gelar Pahlawan, gitu ya. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa gerakan perempuan ini yang titik tolaknya adalah pada yang terjadi dalam peristiwa kekerasan seksual di 1998 itu, gitu ya. Tapi sebelumnya kekerasan seksual yang dimaksud itu, teman-teman, adalah sebenarnya penyiksaan seksual. Jadi yang dilakukan terhadap para perempuan ini adalah melakukan kekerasan dengan benda-benda tajam, benda-benda tumpul terhadap organ reproduksi yang paling sensitif dari perempuan, gitu. Nah, itu sangat bisa dipelajari dalam teori-teori bagaimana melemahkan lawan, ya, di dalam Mbak Dani mungkin nanti bisa jelaskan di dalam apa divisi-divisi raping di tentara di Amerika itu diajarkan. Penyangkalan ini menurut saya menempatkan bangsa Indonesia di dalam tempat yang terbelakang. Mengapa? Karena sudah begitu banyak ditulis, tadi Mbak Nana menyampaikan ya, dalam laporan-laporan resmi, dokumen-dokumen, bahkan foto-foto yang disampaikan Mbak Ita juga tadi. Dan jangan lupa, banyak sekali disertasi, tesis, karya-karya ilmiah dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh para Indonesianis di luar negeri, dan juga UN sudah mencatat karena ada special rapporteur menyelidiki kasus ini pada waktu itu. Semuanya itu akan disangkal dan itu artinya Indonesia akan ditempatkan sebagai masyarakat anti sains di mata internasional, gitu. Juga dalam rangka ini yang paling kita keberatan adalah bagaimana Komnas Perempuan yang berdiri dengan alasan-alasan yang khusus, yaitu justru menyikapi peristiwa perkosaan 98 ini yang sudah mendapatkan legalisasi hukum di dalam pendiriannya itu akan diingkari, akan disangkal. Ini adalah sebuah pemikiran yang betul-betul bertentangan dengan pergaulan internasional yang hari ini itu menunjukkan bahwa warga global di seluruh dunia terkoneksi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, terhadap hak asasi perempuan. Pengingkaran itu banyak segi yang kita bisa lihat, ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa lain di dalam konteks yang harus kita baca, ya, sebenarnya yang sedang dilakukan dengan penulisan sejarah ulang, dengan dewan-dewan pemberian gelar dan kemudian pengingkaran terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan itu adalah penyesatan identitas bangsa. Identitas bangsa kita itu setidak-tidaknya ada 3, ya. Jadi secara politik kita disatukan oleh Pancasila, suatu gagasan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya, dengan mengambil nilai-nilai baik dari masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Identitas politik kita tuh sebagai bangsa Indonesia itu kita akan mengatakan apa? Mengapa kita mengatakan bahwa kita orang Indonesia? Bukan atribut-atribut hukum ya, tetapi atribut yang lebih genuine ya, identitas politik. Kemudian ada identitas hukum tentunya, konstitusi.
yang dirumuskan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi begitu visioner ke depan, sehingga hari ini kita masih bisa mengacu konstitusi itu ya. Lalu juga identitas sejarah yang sebetulnya menjadi memori kolektif bangsa. Bangsa apa yang melupakan sejarahnya? Karena mereka tidak bisa membangun ke depan kalau mereka tidak punya pengetahuan yang memadai tentang apa yang pernah terjadi. Masa depan itu adalah sejarah yang selalu berulang dalam bidang apapun, selalu berulang gitu. Nah, dalam hal ini mestinya kita belajar dari bangsa-bangsa lain. Bagaimana mereka bangkit dari penderitaan akibat perang, akibat kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Bangsa Jepang dan bangsa Jerman ya. Kita lihat di Jerman itu di berbagai kota dibangun memorialisasi dan pejabat yang menjadi perdana menteri di dalam pelantikannya kemudian akan mengunjungi salah satu memorialisasi dan mengatakan mea culpa sampai 3 kali untuk menunjukkan bahwa mereka menyesal terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuannya apa? Agar tidak diulangi lagi oleh generasi yang akan datang, begitu. Nah, yang kami tuntut hari ini sebetulnya ini tuntutan yang keberapa kali ya, adalah negara harus membayar hutang pengakuan bahwa peristiwa ini pernah terjadi dan sudah ada banyak data, fakta, tulisan-tulisan ilmiah tentang itu, bahkan dokumenter tentang itu. Para saksinya juga masih bisa di-recall hari ini ya. Kemudian juga harus memulihkan trauma-trauma yang bukan hanya dialami oleh korban, tetapi juga oleh segenap warga bangsa. Apakah kita mau terus-menerus begini? Dan kenapa kita masih terus-menerus begini? Karena tidak ada pengakuan secara resmi oleh orang yang punya otoritas. Dan dalam hal ini adalah Kementerian Kebudayaan gitu. Dan ini semua harus diakhiri dengan memberikan pengakuan, memberikan pemulihan seperti tadi disampaikan gitu ya. Dan kalau ini tidak terjadi, maka jangan harap kita akan punya masa depan yang cemerlang, yang selalu dijadikan slogan-slogan populis 2045 oleh banyak para pejabat ya. Dan kalau ini sampai tidak masuk di dalam penulisan sejarah yang sedang ditulis dengan dilegitimasi oleh katanya para sejarawan, maka buku itu akan kehilangan legitimasi sosial. Buku itu nol nilainya, nol bagi bangsa ini gitu. Tidak ada nilainya. Dan segala risiko itu sudah ada di depan mata kalau penyangkalan terus-menerus ini terjadi. Terima kasih banyak. Prof. Sulis, terima kasih banyak tadi. Banyak sekali yang semakin dikuatkan ya betapa memang kita ketika kita mengingkari dan ini akan membawa pengaruh bagi perjalanan berbangsa kita ke depan. Terima kasih dan kita masih ada 4 pembicara lagi. Saya akan ini karena tadi juga sudah mulai disebut-sebut bahwa ini bagaimana dengan korban ya yang saat ini juga mungkin masih menunggu. Tadi juga diceritakan bahwa ini punya impact yang serius ya untuk korban dan bagaimana trauma dan tanggung jawab negara untuk pemulihannya. Kita ada Mbak Andi Yentriani yang nanti juga akan banyak menyoroti soal bagaimana sih yang dirasakan oleh korban dan bagaimana terkait dengan preseden pernyataan Fadlizon. Untuk waktu dan tempat saya akan langsung ke Mbak Andi Yentriani. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mika. Selamat siang, salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya.
Saya ingin memulai pernyataan saya pada hari ini dengan berbagi sebuah salam, tetapi juga apa ya, sebuah nilai yang diajarkan dari komunitas Dayak, salah satu komunitas etnis di Indonesia tentunya. Adil Katalino, Bacaramin Kasuraga, Basengok, Kak Jubata. Secara singkat, saya pikir kita bisa memaknai kata ini sebagai berbuat adillah pada sesama, karena ini merupakan cermin dari nilai-nilai surgawi dan sekaligus merupakan perwujudan dari ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Dan dengan kalimat ini tentunya saya ingin memaknai bagaimana sebetulnya pernyataan dari Menteri Kebudayaan dan dampaknya bagi komunitas korban dan tentu kita semua bangsa Indonesia. Kita yang ada di dalam ruangan ini maupun masyarakat secara umumnya pasti juga memahami bahwa menuliskan sejarah itu merupakan sebuah peristiwa yang penting karena dia memiliki makna yang signifikan untuk membentuk identitas kita sebagai negara bangsa. Tadi juga disebutkan oleh Mbak Sulis, Mbak Nana, Mbak Ita, dan juga Bung Usman. Dan karena begitu pentingnya, sebetulnya penulisan sejarah inilah yang akan menjadi pondasi navigasi kita pada nilai-nilai yang terbaik dalam mengambil pembelajaran dari perjalanan bangsa yang tidak linear, tapi dia kompleks, penuh tantangan. Bahkan, tantangan dan kompleksitas di masa penjajahan kolonial bisa jadi tidak serumit pasca kemerdekaan itu sendiri. Dan dia ditandai oleh banyak tantangan, termasuk juga peristiwa-peristiwa kekerasan dan peristiwa konflik. Tapi hanya dengan penulisan sejarah yang jernih, jujur, kita akan bisa mendapatkan pembelajaran sejati yang memungkinkan kita menata langkah-langkah ke depan, supaya kita bisa mencapai, kalau bahasanya Mbak Sulis tadi, bangsa yang cemerlang. Cita-cita konstitusional kita bukan sekedar merdeka, bersatu, berdaulat, tapi bagaimana juga adil dan makmur. Nah, saya rasa dengan memahami ini, saya memaknai pernyataan Menteri Kebudayaan seolah-olah sebuah penggembosan pada proyek kebangsaan yang begitu penting dengan melakukan penyangkalan pada peristiwa Mei 98. Dan pernyataan ini, serta bagaimana keresahan yang ditimbulkan, itu mengingatkan saya pada sebuah dokumen ya dari Komnas Perempuan. Ini adalah sebuah upaya pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan setelah 10 tahun peristiwa Mei 98 berlalu dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa korban tetap bungkam? 10 tahun yang lalu, 10 tahun setelah peristiwa Mei 98 atau 15 tahun yang lalu. Dan rasanya dia belum bergerak jauh. Sama dengan kondisi ketika korban kemudian memilih atau bersikap ragu-ragu pada ajakan untuk turut serta menyikapi kebijakan Presiden Jokowi untuk mekanisme penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat, di mana peristiwa Mei 98 adalah salah satu di antara peristiwa-peristiwa yang disebutkan. Nah, saya kembali kepada dokumen 10 tahun setelah tragedi Mei 98. Dari penelusuran dengan korban yang masih bisa dihubungi ataupun para pendamping, kemudian kami bisa mengenali ya, saya sebutkan kami karena waktu itu yang menjadi pelapor khususnya adalah Ibu Saparina Sadli, yang kita kenali adalah juga anggota tim gabungan pencari fakta Mei 98, dan juga di saat yang bersamaan menjadi pihak yang mampu menghubungkan kita dengan beberapa pihak di dalam peristiwa itu. Ada 7 alasan kenapa terus membungkam. Dan apa yang dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan mungkin bisa membuat proses pembungkaman ini akan jauh lebih dalam. Tentunya ada alasan-alasan yang sifatnya personal. Ada korban yang meninggal dunia, memilih bunuh diri, atau memutus hubungannya dengan masa lalunya itu. Mereka ingin lupa karena trauma yang begitu besar, mengganti identitas, atau juga
Mereka sudah tidak mampu lagi untuk bercerita. Ada yang sampai kehilangan kemampuan linguistik dan lain-lainnya. Tetapi kalaupun mereka bercerita, bagaimana sebetulnya kondisi korban yang bisa membuat orang percaya? Kalau dia bersampaikan dengan baik, belum tentu orang percaya karena orang berpikir harusnya korban seperti apa. Dan begitu besarnya penyangkalan itu yang membuat mereka khawatir bahwa mereka justru akan mendapatkan penyangkalan lebih lanjut daripada afirmasi dari peristiwa yang dialaminya. Korban juga harus menghadapi keluarga yang juga melarang korban untuk bicara karena mereka takut pada balas dendam, takut pada penyangkalan, shock, trauma, dan begitu banyak alasan lainnya. Belum lagi ada alasan budaya, karena banyak keluarga yang menganggap bahwa perkosaan itu bukan saja aib perempuan, tapi aib seluruh keluarga. Nasib sial yang mungkin bisa jadi dipengaruhi oleh karma buruk dari entahlah generasi keberapa sebelum di mereka. Meski tadi disampaikan Mbak Nana bahwa tragedi Mei 98 adalah titik balik untuk solidaritas lintas etnis di Indonesia, lintas kelompok, tapi juga masih banyak kelompok masyarakat yang tidak peduli, tidak empati pada korban, dan terus membuat prasangka berbasis etnis dan bahkan menuntut korban untuk tampil yang sebetulnya tidak berdasar sama sekali. Karena tadi ada alasan yang lebih berat yang juga disampaikan oleh Bung Usman dan juga Mbak Sulis dan yang lainnya. Posisi negara dalam tragedi Mei 98. Laporan TGPF begitu jernihnya menunjukkan adanya indikasi keterlibatan aparat negara. Dan setelah laporan TGPF itu ada sikap ambigu di dalam negara itu sendiri. Sikap politik yang diambil untuk membiarkan anggapan ataupun dugaan bahwa kekerasan seksual pada peristiwa tragedi Mei 98 itu hanya dugaan atau bahkan lebih kejamnya dianggap sebagai rumor. Bahkan pernah pada satu titik dia dianggap sebagai siar kebencian karena memang juga ada kebencian berbasis etnis yang seolah menyatakan kelompok Tionghoa tidak akan pernah bersifat nasionalis dan karena itu siar ini dimaksudkan untuk menggoncang Indonesia. Ancaman-ancaman begitu banyak muncul pada masa itu dan terus berulang. Apalagi, nah ini menjadi sangat penting, alasan lain yang disebutkan oleh pihak-pihak yang kami temui pada saat pemantauan itu. Buku sejarah di Indonesia tidak pernah menuliskan tentang konflik berbasis etnis sebagai sebuah pengetahuan bersama. Serangan yang berulang kepada komunitas Tionghoa dan juga kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai peristiwa politik seringkali hanya menjadi catatan yang begitu kecilnya sampai tidak diingat oleh siapapun yang pernah membacanya, kecuali memiliki dasar empati yang lebih besar. Dengan kondisi politik ini juga makanya banyak dari korban yang tidak yakin bahwa hukum akan bisa memberikan keadilan. Tadi disebutkan, LPSK adalah salah satu lembaga yang sebetulnya merespon bagaimana keresahan korban pada ketidakmungkinan untuk berbicara tanpa adanya jaminan keamanan. Tetapi sampai sekarang pun, dengan adanya situasi politik yang terus ambigu pada peristiwa Mei 98, maka selalu ada kekhawatiran bahwa keamanan ini tidak pernah terjamin. Saya mengingat pada saat upaya untuk mendata korban di dalam proses mekanisme judisial, mekanisme non-judisial untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pada saat itu saya masih menjadi Ketua Komnas Perempuan dan saya ditanya, apa jaminannya kalau data ini akan betul-betul dilindungi? Dan tentunya pertanyaan ini valid adanya ketika kita melihat situasi-situasi yang berkembang saat ini. Belum lagi pada dasarnya secara hukum pun meski sudah ada undang-undang untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis rasial maupun ratifikasi terhadap konvensinya, kita secara sistematik belum bisa mengurai residu dari diskriminasi rasial itu. Karenanya itu Ibu Bapak, kawan-kawan sekalian tidak heran kalau di masa-masa politik kita selalu akan dihadap-hadapkan dengan
tragedi Mei 98 sebagai sebuah umpan politik untuk membuat keraguan-raguan, baik itu memilih ataupun tidak memilih sebuah kandidat. Saya bahkan ingat di 2004 ketika Presiden Jokowi mau masuk menjadi kandidat presiden pertama kalinya, ada dibuat satu obituari seolah-olah Presiden Jokowi adalah orang beretnis Tionghoa. Yang saya pikir ini tidak akan dialami jika kita menggunakan etnis Arab gitu sebagai perbandingannya. Justru diskriminasi rasial yang begitu sistemiknya itu ternyata memang masih ada dalam perjalanan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam peristiwa-peristiwa intoleransi berbasis agama. Kami juga menemukan bagaimana peristiwa tragedi Mei 98 dijadikan ancaman. Kamu nggak takut kalau peristiwa ini berulang di kamu jika kamu tidak menarik diri. Secara personal harus saya sampaikan bahwa ancaman serupa ini juga pernah saya alami dalam berbagai situasi. Dan bagi saya sangat jelas bagaimana prasangka identitas berbasis ras maupun posisi subordinat saya sebagai perempuan yang didekatkan dengan objek seksual menjadi salah satu alasan mengapa peristiwa tragedi Mei 98 bisa dijadikan kalimat yang diucapkan untuk melakukan ancaman itu. Nah, dengan pemaknaan inilah maka rasanya pernyataan dari Menteri Kebudayaan tadi seperti menyiram bensin ke dalam api kebencian berbasis ras dan etnis itu. Karena itu, menurut saya, komunitas korban, komunitas perempuan, komunitas HAM, kita semua sebagai anak bangsa perlu berwaspada bahwa peristiwa serupa ini dapat berulang jika sejarah kembali dituliskan dengan melakukan penyangkalan pada sebuah peristiwa yang sebetulnya memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan kita. Dan kekhawatiran ini akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika negara sebagai pemilik otoritas sejarah kemudian mengambil posisi untuk melakukan penyangkalan itu. Situasi serupa ini mengingatkan saya pada pernyataan seorang bapak ya yang turut membantu korban peristiwa Mei 98. Ia berkata bahwa siapapun yang bergerak untuk kepentingan korban di tengah situasi politik yang tidak menentu, itu seperti melakukan pekerjaan menjaga api masakan di perhelatan penting. Dia tidak boleh terlalu panas, dia tidak boleh mati. Tetapi dia juga harus membayangkan ada angin, ada air yang bisa menyiram sehingga api itu padam. Kita, anak bangsa Indonesia yang punya tanggung jawab untuk memastikan suasana kondusif bagi korban itu bisa tercipta. Sehingga suatu waktu nanti mereka akan mau dan mampu untuk menyampaikan pengalamannya. Dan kita semua sebagai anak bangsa bisa mengurai rasa luka bersama ini, memastikan bahwa peristiwa serupa tidak lagi berulang di masa depan. Bukan saja tragedi Mei 98-nya, tapi situasi penyangkalan pada tragedi yang begitu mendalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andi dan semakin memperlihatkan ya betapa ini implikasinya bukan hanya sekedar satu fakta tunggal tentang tragedi Mei tetapi dia meluas ya. Bahkan ini juga berkaitan dengan bagaimana ketika kita bicara soal bagaimana keberagaman kita ya yang ini juga terpengaruhi. Nah, kita mau langsung juga ke pembicara berikutnya, Mbak Julia Surya Kursuma yang kita tahu Mbak Julia ini juga banyak menulis, banyak juga membuat artikel-artikel dan tentu saja Mbak Julia ini bagian dari saksi sejarah ya. Mungkin juga nanti Mbak Julia akan menyentil selain bagaimana sih sebenarnya narasi perempuan di dalam sejarah Republik ini. Kepada waktu dan tempat, saya akan langsung ke Mbak Julia. Ya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mika. Selamat siang teman-teman semua. Sebelum saya memulai pemaparan saya mau menambahkan soal dokumentasi yang tertulis mengenai perkosaan Mei 98 itu bukan hanya dokumen-dokumen resmi ya misalnya dari Komnas Perempuan, tapi juga novel. Ada 13 novel bertemakan tragedi Mei
1998. Salah satunya adalah Sekuntum Nozomi, karya Margate. Sebenarnya saya tidak setuju bahwa pernyataan pernyataan Fadlizon itu tidak kredibel. Menurut saya sangat kredibel, tapi bukan dalam posisinya sebagai Menteri Kebudayaan, melainkan dalam posisinya sebagai aparatchik dari rezim baru yang sejak Prabowo menjadi presiden itu mungkin sudah bisa disebut sebagai era deformasi. Jelas era reformasi sudah lama berhenti, bahkan sejak zaman Jokowi sendiri. Kalau sejak zaman Jokowi terutama periode kedua ya sudah kelihatan dan bagaimana dia menggiring memasukkan unsur-unsur Orde Baru yang sebenarnya dari awal reformasi juga tidak pernah hilang ya gitu, cuman bermetamorfosa dalam bentuk lain. Jadi saya ini tadi kan pemaparan pembicara sebelumnya itu sangat fokus kepada peristiwa pemerkosaan Mei 98 dan berulang-ulang nama Fadlizon disebut-sebut. Kalau saya tidak akan menyebut nama dia karena dia tidak terlalu penting buat saya gitu. Dia hanya ini satu trigger yang menunjukkan satu gejala yang historis sebetulnya yang berjalan sepanjang masa. Nah, saya bagi teman-teman tahu bahwa saya akan menuliskan buku Ibuisme Negara. Sebetulnya itu sering digambarkan, dideskripsikan sebagai politik perempuan di zaman Orde Baru, sebagai keadaan perempuan di zaman Orde Baru. Bukan, sebetulnya tujuan saya menuliskan Ibuisme Negara, konstruksi sosial keperempuanan di Orde Baru Indonesia itu bukan tentang perempuan, tapi tentang kekuasaan negara atas rakyat secara keseluruhan. Jadi perempuan itu kalau bisa menundukkan perempuan, itu menundukkan bangsa itu. Misalnya di dalam peperangan di mana-mana gitu, di buku saya di Bosnia, Boja, Korea, Liberia, Peru, Somalia, Uganda, dan banyak negara lainnya itu perkosaan itu dijadikan sebagai satu strategi peperangan yang sistematis gitu. Jadi salah satu bagian dari penundukan satu bangsa. Ini di buku saya ini terus terang saya waktu dengar wawancaranya itu ada baca berita tentang itu Fadlizon bicara seperti itu. Saya pikir Masya Allah ini kok kita balik kembali ke zaman dulu lagi gitu. Jadi ini kita nih seperti bukan maju satu langkah mundur dua langkah, tapi mundur berapa puluh langkah barangkali gitu ya. Terus saya jadi harus kembali menggali tulisan-tulisan saya yang lama. Ini ada di dalam buku saya ini Agama, Seks dan Kekuasaan itu sudah saya berikan kepada Mika 2 di antara tulisannya sebagai ya salah satunya adalah bukti. Terus saya nemu satu lagi bab 15 itu perkosaan massal Mei, menguat penyakit sosial di Indonesia. Jadi itu apa namanya penundukan terhadap perempuan itu dan penghilangan perempuan dari sejarah itu biasa, itu di mana-mana terjadi gitu loh. Bahkan saya dan ini ada satu lagi istilah baru yang saya ciptakan sendiri adalah dari Bu Inggit. Inggit adalah sebenarnya istri kedua, secara kronologis istri keduanya Bung Karno ya. Tapi secara de facto menurut saya istrinya pertama. Dan saya menulis kolom namanya Inggitisasi dari Perempuan Indonesia. Jadi kan Bu Inggit itu 20 tahun, bahkan 20 tahun lebih mendampingi Bung Karno. Ya, sampai dari mulai jadi ibu kosnya, terus udah gitu membiayai kuliahnya di ITB, mendampingi waktu dia
Bung Karno di penjara, waktu di pengasingan. Akhirnya kita semua tahu kan, Bung Karno akhirnya menikah dengan Fatmawati. Alasannya salah satu adalah karena ingin punya anak gitu. Tapi Bu Inggit itu sangat berprinsip, dia bilang saya nggak mau di Madu, karena Bung Karno sebetulnya mau bawa Bu Inggit ke istana, terus dijadikan First Lady gitu, tapi Bu Inggitnya nggak mau. Jadi ya kembali ke Bandung, terus kembali bikin bedak dingin dan jamu dan lain sebagainya. Nah itu tuh sepanjang sejarah Indonesia itu terjadi. Itu yang terjadi. Jadi itu yang di zaman revolusi, di zaman orde yang disebut orde lama, orde baru, reformasi, bahkan di dalam gerakan pro-demokrasi juga itu terjadi kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan gitu loh. Jadi jangan heran gitu kalau seorang Fadlizon melakukan itu hal yang sama. Itu bukan satu penyangkalan atau itu sengaja, itu sistematis gitu loh. Kita jangan naif gitu bahwa ini satu kekeliruan. Itu kalau dalam bahasa Inggris ada istilah aggression is the best defense gitu. Jadi sebetulnya Fadlizon itu melakukan agresi, bukan penyangkalan. Dia melakukan agresi terhadap bangsa dan rakyat Indonesia, bukan hanya terhadap perempuan. Ini bukan persoalan itu ya, persoalan Tionghoa, ini persoalan minoritas secara umum gitu. Apakah minoritas agama, misalnya Ahmadiyah atau LGBT, itu sama. Kita jangan terpaku sama ini loh. Ini yang kita korbankan, yang menjadi persoalan di sini gitu. Bukan hanya sejarah. Sejarah itu ditulis untuk tujuan sebagai blueprint. Ingat nggak zaman Orde Baru? Orde Baru itu versi sejarah dari Nugroho Susanto. Terus udah gitu film G30S PKI. Itu terus. Jadi kita di brainwash terus gitu. Nah, ini penulisan sejarah ini memang penting karena itu tujuannya untuk itu. Untuk membrainwash, mencuci otak kita semua. Tapi itu tidak akan terjadi sekarang. Karena kita ini udah pinter. Meskipun selama berapa tahun sih sejak 98 reformasi itu udah lebih dari 4 abad ya. Memang itu terus unsur-unsur represif, otoritarianisme, militerisme itu terus ada, tidak pernah hilang. Dan sekarang muncul lagi. Ini waktu terus terang ya, akhir tahun yang lalu itu, selama 3 bulan terakhir, tahun yang lalu tuh saya depresi. Waktu Prabowo dilantik jadi presiden. Saya pikir, ya Allah, puluh-puluh tahun saya berkorban keringat, darah air mata. Saya mengorbankan hubungan saya dengan anak saya yang khawatir kalau saya pergi demo, khawatir mengenai tulisan-tulisan saya gitu. Anak saya berpikir itu, Mama, dia waktu Suara Ibu Peduli ya, dia tanya ke saya gitu, Mah, do you have to? Saya rada tertegun gitu. Jawabnya gimana ya? No, I don't have to. I just want to. Jadi dia mikir kali gila ya Mama ini. Mau berjuang untuk demokrasi, hak asasi manusia, terus udah gitu Adit sebagai anak Mama gimana gitu. Saya korbankan hubungan saya dengan anak saya gitu. Demi memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, hak perempuan dan segala macam. Tahu-tahu Prabowo jadi presiden. Dia kan personifikasi dari Orde Baru. Si itu Fadlizon ya aparatchiknya. Kita nggak heran lah dengan pernyataan dia. Apa yang dia katakan ini mengenai menyangkal itu ya, perkosaan Mei 98 itu it's to be expected. Itu kita mesti ya nggak aneh gitu pernyataan itu dari dia, dan itu tuh memang strategi menundukkan, tadi seperti yang saya katakan, menundukkan bangsa gitu adalah dengan menundukkan perempuannya. Ada satu lagi tulisan saya di buku ini, judulnya Membayonet Vagina.
kan ngedengernya aja udah miris banget kan. Itu adalah strategi DOM di daerah DOM, daerah operasi militer di Aceh dia sama di Timor Leste. Itu perempuan itu diperkosa pakai yaitu benda tajam, benda 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 tumpul, benda tajamnya termasuk bayonet gitu loh. Kayak gitu. Jadi ini adalah strategi yang biasa, yang itu yang kita harus tahu bahwa ini sepanjang sejarah itu seperti itu. Gitu. Ini yang dilakukan oleh aparatchik yang bernama Fadlison itu. Gitu loh. Jadi kita jangan heran. Nah, nah itu sekarang ini kita gimana menghadapi ini? Bagaimana itu? Jadi jangan kita seperti oh ini mesti apa seperti harus minta maaf. Ini strategi yang sengaja. Jadi biar aja gitu mereka mau bikin buku sejarah. Kita nulis lagi buku sejarah yang lain, versi kita sendiri, versi perempuan, versi LGBT, versi agama minoritas gitu. Siapa yang bisa itu? Biar aja kita nggak bisa ngalangin gitu. Biar aja gitu. Ini kan nggak ada kredibilitas ini. Itu akhirnya waktu dulu zaman Orde Baru juga kan misalnya P4 gitu apa namanya harus ikut kursus P4 gitu itu orang tuh semua tuh terpaksa banget gitu ya. Nah, sekarang ini eh, memang ini negara juga tetap kuat dan ditunjang oleh konglomerat ya, oleh oligarki gitu. Belum lagi ada social media yang menciptakan hoax-hoax gitu. Ya, kita mesti main di situ juga gitu. Harus kalau mereka menulis versi sejarah dari versi mereka, ya kita juga tulis sejarah dari versi kita gitu. Itu sejarawan modern itu kuno gitu yang namanya versi sejarah yang satu gitu. Itu kuno. Karena sejarah itu berubah terus. Sejarah itu bukan sesuatu yang mati. Ada temuan baru, ada interpretasi baru gitu. Itu Menteri Kebudayaan bersikap seperti itu. Dia nggak ngerti sejarah. PhD apa segala macam itu nggak ada artinya. Tahu nggak? Kayak gitu. Jadi maaf ya, kita jangan naif. Kita jangan berpaku pada jangan terjebak sama melihat hal yang sempit gitu. Kita harus lihat secara historis, secara luas, dan juga secara global. Ini bukan sesuatu yang aneh sebetulnya yang dilakukan Fadlison itu. Lumrah, jamak gitu. Jadi menurut kita ini menurut saya konflik pers ini memang harus dilakukan ya dibuat gitu untuk menyangkal. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita terus melakukan perlawanan yang terus terang lebih berat lagi ya daripada zaman reformasi dulu gitu karena ini sudah zaman deformasi gitu atau Orde Baru Part 2 gitu. Mereka mungkin lebih pintar, kita juga lebih pintar juga gitu. Jadi terus terang ini konfliknya akan lebih tajam dan kita harus berjuang lebih keras. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Julia, tadi paparannya juga menguatkan ya bahwa kita tidak bisa berhenti sampai dengan menolak ya atau mengcounter, tetapi kita perlu. Tadi saya sepakat juga bahwa jangan pernah lelah juga untuk membuat sejarah-sejarah kita sendiri sebagai sejarah-sejarah yang mengcounter ya, sejarah yang disalahkan oleh para penguasa seperti itu. Dan saya mau ke Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Ini Mbak tadi memang permintaannya terakhir, tetapi ternyata Mbak Mia ada masalah teknis jaringan sehingga saya mengajukan dulu Mbak Dani, Mbak Jaleswari untuk juga menyampaikan terlebih dulu saja tentang ini tadi poin-poin eh, terutama apa sih sebenarnya juga yang penting tadi beberapa poin mulai dari Mbak Ita sampai dengan Mbak Julia ya. Kita juga harus punya sesuatu yang menjadi rekomendasi dan juga kalaupun ada tuntutan-tuntutan yang perlu kita berikan kepada Fadlizon dan negara ini,
apa yang harus menjadi apa ya tuntutan kita dan bagaimana cara kita apa maksudnya bagaimana cara kita juga melihat ya atau memonitor. Kalau tadi Mbak Julia bilang ini sebenarnya adalah bagian dari politicking yang sebenarnya itu secara sengaja dilakukan. Tetapi kita bagaimana nih Mbak, terutama tadi poin-poin apakah ini berkaitan juga dengan politik militer dan yang lain-lainnya. Untuk waktu dan tempat saya akan langsung ke Mbak Dani, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Iya, terima kasih Mbak Mike. Selamat sore kawan-kawan media dan semua yang hadir. Saya kira dalam konteks rencana penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang digagas oleh Menteri Kebudayaan kita, pernyataan Menteri Kebudayaan Saudara Fadlizon bahwa perkosaan massal Mei 98 adalah rumor, sungguh-sungguh sebuah pembohongan publik dan tindakan merendahkan segala upaya konkret yang telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran yang telah dilakukan di masa silam. Tadi sudah disebutkan oleh para narasumber sebelum saya. Ini betul-betul adalah pengkhianatan terhadap sejarah dan para korban. Ada 6 poin utama dari pernyataan Saudara Fadlizon yang memiliki implikasi serius menurut saya. Yang pertama, Saudara Fadlizon bertentangan dengan kebijakan negara. Sebagai pejabat publik, apalagi Menteri Kebudayaan, Saudara Fadlizon bertentangan langsung dengan keputusan Presiden terdahulu B.J. Habibie yang telah membentuk TGPF dan juga jajaran kementerian yang ditugaskan sebagai respon terhadap tragedi Mei 98. Karenanya, pernyataan Saudara Fadlizon ini menunjukkan pengingkaran terhadap kebijakan negara yang sudah ada. Yang kedua, pernyataan Saudara Fadlizon mengabaikan bukti konkret yang tadi telah disebut oleh para narasumber sebelum saya. Laporan tim gabungan pencari fakta TGPF yang disusun dengan susah payah yang telah mendokumentasikan kebenaran tragedi ini. Kemudian kita juga melihat bagaimana kesaksian yang mengguncang nurani di berbagai forum hak asasi manusia internasional maupun nasional yang telah disuarakan selama ini. Belum lagi penelitian akademis yang kredibel dan tak terbantahkan, yang secara konsisten menegaskan adanya pola kekerasan seksual yang terstruktur dan masif. Ketiga, pernyataan Saudara Fadlizon merupakan penyangkalan terhadap korban yang menyakitkan. Sangat menyedihkan bahwa seorang pejabat publik bisa mengabaikan fakta-fakta yang telah diverifikasi, luka yang masih menganga, dan pengakuan dunia internasional terhadap tragedi kemanusiaan Mei 98. Keempat, menuntut Saudara Fadlizon akhiri pembohongan publik. Cukuplah sudah penyangkalan dan pembohongan publik ini. Kebohongan publik dan upaya manipulasi dalam penulisan ulang sejarah nasional dan upaya manipulasi yang berupaya menghilangkan peristiwa yang bahkan telah diakui oleh Presiden B.J. Habibie melalui pembentukan TGPF tadi adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Yang kelima, kebenaran sejarah dan keadilan korban adalah mutlak. Kebenaran sejarah adalah keutamaan, dan keadilan bagi para korban adalah tuntutan yang tak bisa ditawar. Seorang Menteri Kebudayaan yang seharusnya menjadi pelindung sejarah dan penjaga kebudayaan harusnya memahami prinsip ini di atas segalanya. Sejarah adalah ingatan kolektif kita, dan menghapus atau memanipulasinya sama dengan menghapus sebagian dari identitas kita sebagai bangsa, terutama identitas para perempuan yang berjuang untuk keadilan. Seorang Menteri Kebudayaan seharusnya memahami prinsip ini. Kemudian yang keenam, permintaan maaf yang dituntut dalam konferensi pers hari ini bukan sekedar seremonial. Permintaan maaf harus menjadi sebuah simbol pengakuan atas kebenaran peristiwa perkosaan massal tragedi Mei 98 dan penderitaan para korban. Ini sama sekali bukan rumor. Pengakuan ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan kolektif. Penegasan komitmen negara terhadap keadilan.
permintaan maaf harus diikuti dengan langkah konkret untuk menuntaskan kasus, menghukum pelaku, dan memberikan reparasi pada korban, seperti yang tadi disebutkan bahwa langkah-langkah itu mandek di tahun lalu. Jaminan bahwa kekejaman dan pembohongan publik semacam ini tidak akan terulang lagi dalam lembaran sejarah bangsa kita. Jadi jangan abaikan soal permintaan maaf. Ini bukan seremonial. Ini adalah janji bahwa negara akan melindungi kebenaran, melindungi warganya dari kekerasan, dan memastikan bahwa memori para korban tidak akan pernah dihapus. Kita semua di ruangan ini, terakhir, dan di luar sana, harus terus menyuarakan kebenaran ini, menuntut akuntabilitas, dan memastikan bahwa sejarah ditulis dengan kejujuran, dengan memasukkan pengalaman dan suara-suara perempuan, korban, dan semua yang terlibat dalam sejarah bangsa kita ini. Karena tanpa kebenaran tidak ada keadilan. Dan tanpa keadilan, demokrasi kita hanyalah fata morgana. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dani. Tadi poin-poinnya semakin menguatkan kita ya bahwa ini harus segera ditarik ya, meskipun memang kita tahu bahwa ada trik-trik yang memang dilakukan atau disengajakan, tetapi penting untuk kita juga tetap menggugat atau menuntut, dalam hal ini Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga pemerintah ya, untuk segera menarik atau mencabut dan juga mengupayakan komitmen yang jelas terhadap penyelesaian tragedi Mei, dan juga permohonan maaf yang sangat bukan hanya sekedar seremonial tadi, dan bagaimana kita bagaimana negara hadir betul memenuhi janji-janji politik mereka ya, untuk termasuk salah satunya adalah pernyataan yang menegasikan tragedi Mei sebagai bagian dari luka bangsa ini.